Halo, dengan saya Kim Tan. Selamat datang di channel saya. Di video ini saya akan menunjukkan cara upgrade SSD jadi dual storage di ThinkPad X250. Jadi beberapa seri ThinkPad itu bisa di-upgrade dual drive atau dual storage. Jadi kita gunakan SSD M.2 SATA 2242 untuk upgrade di ThinkPad X250. Dan di beberapa seri ThinkPad lainnya juga bisa di-upgrade dual storage dengan SSD M.2 SATA 2242. Di video ini Kim akan menunjukkan cara pemasangan SSD di ThinkPad X250. Jadi untuk di seri X cara pemasangannya sama aja, X240, X270. Jadi bentuknya hampir sama, cara buka laptopnya hampir sama, jadi cara pasangnya juga sama. Oke, selain cara pemasangan, di sini juga ada cara install dari buat media instalasi, download driver, install Windows, install driver. Itu juga ada di video ini. Oke, kita langsung aja ke cara pemasangannya dulu. Kita shutdown dulu laptopnya yang ada baterai internal. Kita masuk ke BIOS untuk disable baterai internalnya. Kita masuk BIOS dengan F1 ya. Kita restart dulu. Kita masuk ke BIOS, tekan F1 berkali-kali sebelum logo Lenovo-nya. Tekan F1 berkali-kali. Nah, kita disable baterai built-in-nya dulu. Nah, di sini kita masuk ke configuration, di sebelah kanan, klik panah kanan. Lalu di sini kita ke bagian power, enter. Lalu di paling bawah di sini ada disable built-in baterai, jadi kita klik enter. Lalu pilih yes, enter. Nah, laptopnya akan mati, kita udah boleh buka isinya. Oke, cara bukanya mudah untuk seri X240, 250, 270. Cara bukanya sama. Kita lepas dulu baterainya. Oke, kita buka semua baut yang terpasang. Oke, setelah semua baut terbuka, cara bukanya kalau seri X tuh dari bagian sini. Jadi tangannya gini, kita angkat yang bagian sininya. Nah, di sini tahan, di sini angkat. Kalau yang laptopnya udah pernah dibuka lebih gampang. Nah, tuh angkat dari sini, angkat dari sini. Nah, oke. Kalau misalnya susah, ada sebagian yang agak ketat, kita bisa menggunakan alat bantuan yang tajam. Opener namanya, itu mungkin bisa pakai scrub yang tipis, kalau enggak pakai obeng minus. Nah, tinggal di scrub dari sini. Nah, begitu. Nah, kalau yang susah buka. Nah, kalau yang udah gampang, biasa gini aja, dari bagian sini diangkat. Nah, oke, setelah posisi begini, diangkat setengah gini, diangkat kira-kira 40 derajat sampai 60 derajat. Nah, ini dari bagian sini ditarik ke mundur. Jadi ini ditarik mundur dari bagian sini karena ini ada penyangganya. Jadi pas posisi ini kita tarik mundur. Nah, itu sudah kebuka. Kita taruh samping. Oke, SSD yang kita gunakan adalah SSD M.2 SATA 2242 256 GB brand OSCO. Kita buka. Ini sudah dilengkapi dengan skru, tapi di ThinkPad-nya udah ada skru, jadi nggak perlu kita gunakan. Oke, kita lepas dulu bautnya, skrunya di sini, bawaannya. Oke, saya menggunakan SSD OSCO
Osco M.2 SATA 2242 256 GB. SSD ini lumayan tahan, menurut saya bagus banget karena saya udah pakai SSD ini selama 3 tahun lebih. So far tidak ada masalah, tidak ada laptop yang balik karena menggunakan SSD ini. Kadang laptop second dari Singapura, ThinkPad, Dell ataupun HP EliteBook itu biasanya di dalamnya terkadang nggak ada storage-nya, jadi nggak ada hard disk maupun SSD SATA. Jadi saya gunain Osco ini yang jenis SSD SATA-nya itu udah ratusan unit sih, dan so far udah 3 tahun lebih tidak ada yang balik. SSD-nya belum ada ketemu yang rusak. Pernah sih ketemu rusak, tapi ketika belum dipakai. Itu namanya cacat produksi, jadi ketika dipasang langsung nggak bisa digunain. Itu yang jenis SATA. Jadi memang kualitas kalau pasang bagus belum pernah ketemu rusak. Yang pernah ketemu rusak itu cuma cacat produksi. Jadi ketika pasang langsung nggak bisa pakai. Yang so far udah terpasang dan udah berjalan nggak pernah ketemu balik rusak sih. Oke, kita langsung aja ke pemasangannya. Kita pasang di sini. Ini kabel W1. Jadi kalau di sini sudah terpasang W1, kita boleh keluarin W1-nya dulu baru pasang SSD. Kita geser kabel W1-nya ke samping biar rapi. Sebagian nggak ada kabel W1 lebih gampang ya pemasangannya. Ini kita sampingkan kabel W1-nya, baru kita pasang ini. Nah, baterai internalnya kalau kita udah disable nggak dilepas nggak apa-apa. Kita kunci dengan baut. Oke, SSD-nya sudah terpasang. Jika bawaan ThinkPad-nya sudah pakai SSD SATA, nah SSD yang 2242 ini bisa kita gunakan sebagai SSD yang kedua untuk penyimpanan data. Nah, kalau misalnya SSD lama bawaannya kecepatannya kurang memuaskan, ntar habis kita pasang kita tes speed dulu. Lebih kencang SSD lama apa SSD baru Osco. Jika misalnya SSD 2242-nya lebih kencang daripada SSD lamanya, ya udah OS-nya kita pindahin install di SSD baru, lalu data untuk simpan kedua ke sini. Jadi ini untuk penyimpanan kedua, yang ini kita untuk letak OS-nya. Jika misalnya laptopnya masih pakai hard disk, ya udah pasti kita bakalan pindahin OS-nya, kita install OS baru di sini, dan lalu yang hard disk lamanya kita gunakan untuk menyimpan data. Jadi OS-nya di SSD ya. Nah, itu tergantung pilihan kita. Ntar di video ini kita juga ada cara installnya sama formatnya. Oke, kita pasang balik ya casingnya. Nah, kalau untuk pemasangannya kita pasang dari sudut sini. Ini hati-hati, kabel ini biasa suka keluar, kabel kamera. Jadi sebelum dipasang pastiin dulu kabel ini nggak kejepit. Nah, yang di bagian sini. Oke, kita pasang dari posisi katup atas. Nah, bagian sini kita pasang. Ini ada penyangga-penyangganya, jadi kita tekan. Bagian sini kita tekan, ada bunyinya. Nah, kita tekan ini. Nah, tekan sampai habis. Ini 55-nya udah masuk. Oke, baru kita tekan yang lainnya. Nah, kita kunci lagi. Nah, sambil dikunci, sambil sedikit ditekan. Nah, sambil ditekan ya, karena ada yang belum masuk. Oke, setelah kita kunci, kita cek sisi-sisinya apakah ada yang masih kebuka. Oke, sudah rapat. Di bagian sini juga udah rapat, dicek semua. Kalau nggak rapat ditekan aja dikit. Ini udah rapat semua. Lalu bagian sampingnya kita lihat, kalau nggak rapat bisa ditekan. Nah, ini udah rapat semua ya. Nah, kita pasang baterainya lagi. Kita pasang baterainya. Nah, kita cek SSD-nya. Oke, kita nyalain. Oke, setelah laptopnya udah nyala, kita cek disk PC. Di sini tidak akan keluar SSD baru yang kita install karena belum diinstalis, dia masih baru. Jadi kita buka disk manajemen terlebih dahulu. Dari start klik kanan, klik disk manajemen.
Nah, ini ada muncul keluar install disk. Ini kita pilih GPT, MBR juga boleh, GPT aja, klik OK. Nah, lalu di sini kita klik kanan, pilih New Simple Volume, lalu klik Next lagi, klik Next lagi, lalu kita buat namanya SSD baru OSCO, bebas sih namanya. Next, lalu klik Finish. Tunggu formatting, udah selesai formatting, kita close. Nah, di sini udah muncul SSD barunya. Jadi kalau misalnya kita tetap mau pakai OS lama di SSD yang lama, ini bisa kita buat jadi untuk penyimpanan data baru. Lalu kalau misalnya ini lebih kencang, kita mau pindah yang ini ke sini, lalu ini jadi inde juga bisa. Oke, kita coba tes lebih kencang yang mana. Kita coba install Crystal Disk Mark. Kita connect WiFi, kita download Crystal Disk Mark. Klik yang ini ya. Oke, lalu pilih yang ini, Crystal Disk Mark yang warna hijau ini. Kita klik. Tunggu sesaat lagi proses downloading. Ditunggu. Oke, ini proses downloadnya sudah jalan. Kita klik open folder. Lalu klik Crystal Disk Mark-nya, double klik. Browsernya kita close aja. Nah, ini kita pilih yes. Lalu checklist I accept the agreement. Lalu klik next, lalu next terus. Lalu klik install. Oke, klik finish. Lalu ini kita close aja. Nah, ini udah jalan satu tab, kita buka lagi satu jadi dua. Oke, sudah terbuka dua, kita geser. Nah, ini kita pilih disknya. Nah, ini kita pilih disknya, yang ini C, yang ini yang SSD lama, terus yang ini kita ganti ke D, SSD baru. Lalu kita jalankan, klik all, lalu ini klik all. Kita bandingkan lebih cepat yang mana. Jika sama atau yang SSD lama lebih cepat, ya lebih bagus kita tetap pakai SSD lama, SSD baru sebagai drive kedua. Ini SSD saya yang lama ini adalah Samsung. Kita cek di sini, klik kanan, Device Manager, lalu klik Disk Drive. Nah, ini SSD lama dan ini SSD yang baru kita pasang. Ini untuk kita lihat serinya, di sini ada Samsung MZ7LN128. Kalau ini SSD OSCO yang baru. Nah, ini yang kiri, ini SSD OSCO 256, lalu ini SSD Samsung yang 128. Nah, ini kalau dilihat perbandingan speednya, ini yang OSCO dan yang sebelah kanan ini Samsung. Ini perbandingannya seperti ini. Read-nya hampir-hampir sama aja. Write-nya lebih unggul yang SSD baru. Oke, ini untuk perbandingan speednya. Oke, kita lanjut ke cara install ulang di SSD baru. Lalu kita pindahin data yang lama ke SSD baru, kemudian format drive lama menjadi satu drive biar lebih bersih, nggak banyak partisi yang tertinggal.
Oke, sebelum kita install ulang, kita download driver ThinkPad-nya dulu. Dan kita buat media instalasi Windows-nya, Windows 10 dan Windows 11. Di sini ada caranya. Kita download ISO Windows 10 dan Windows 11 dulu. Nanti bebas pilih mau install Windows 10 apa Windows 11. Buka Google Chrome. Yang pertama kita download ISO Windows 10. Di sini klik download ISO Windows 10. Nah, kita masuk ke yang ini, microsoft.com. Jadi kita ke website Microsoft-nya, klik. Nah, ini klik Create Windows 10 Installation Media, klik Download Now. Di sini kita akan mendownload Media Creation Tool namanya. Lalu klik Start Download. Kalau pakai IDM, kalau nggak pakai IDM langsung download. Kita buka yang kita download, lalu kita install. Double klik Media Creation Tool. Lalu klik Yes. Tunggu sesaat loadingnya. Ini yang kita download, kita close aja. Oke, ini kita klik accept. Tunggu sesaat lagi. Nah, di sini pilih yang Create Installation Media, USB Flash Drive, DVD, or ISO. Jadi pilih yang ini, klik Next. Nah, ini lanjutnya udah standar English United States, Edition Windows 10, lalu klik Next. Ini kita pilih sebagai ISO file, lalu klik Next. Nah, ini lokasi kita mau simpan di mana, normalnya sih kita simpannya di download aja. Nah, di download, lalu klik Save. Nah, ini lagi downloading. Sambil downloading, kita minimize aja. Kita bisa sambil download Windows 11. Kita download Windows 11, caranya sama. Ketik di sini download ISO Windows 11 Microsoft. Oke, ini muncul di sini. Kita klik yang website Microsoft, download Windows 11, diklik. Lalu ini klik download Windows 11 this image ISO. Di sini kita pilih select download, lalu pilih multi edition, lalu kita klik download. Nah, di sini dia minta select the product language, kita pilih English United States. Yang ini, lalu kita klik lagi confirm. Lalu kita klik yang ini 64 bit download. Tunggu sesaat. Nah, ini kalau downloadnya ada IDM, pakai IDM lebih bagus, kenceng. Klik start download. Kalau nggak ada IDM, dia otomatis start sendiri downloadnya. Oke, kita sambil nunggu proses downloadnya, kita minimize, kita bisa sambil download Rufus dulu untuk bikin media instalasinya. Download Rufus. Nah, yang ini kita klik Rufus, klik Bootable USB. Lalu scroll ke bawah, kita pilih yang ini, Rufus 3.19. Nanti biasa dia update terbaru, ikut aja download yang ini pokoknya. Ini yang terbarunya saat ini. Lalu klik start download. Nah, ini filenya kecil aja. Download Rufus udah selesai, kita close, tapi download Windows besar masih berjalan. Nah, ini kita minimize, kita bisa sambil download driver Lenovo ThinkPad kita, masuk ke Lenovo Support. Di sini ketik Lenovo Support. Jadi kita search by SN. SN laptop kita ada di bawah baterai untuk seri X240, 250. Kalau di bawah baterai sudah hilang, bisa cek di BIOS dengan F1. Nah, ini kita klik yang ini, Lenovo Support. Nah, di sini kita pilih yang PC. PC, klik yang View PC Support.
tunggu loadingnya. Nah, di sini kita masukin serial number laptop kita. Di sini serial number laptop saya PC, nggak pakai strip ya, walaupun dia ada strip di tempelannya, nggak usah di strip, langsung masukin PC, stripnya ditinggal 0C6F 6P F2 FW, lalu enter. Itu udah kebaca, di enter aja. Nah, ini X250, lalu kita pilih driver and software, lalu kita klik manual update. Di sini di listkan aja, klik list. Lalu Windows-nya, kalau ada yang install Windows 11 mungkin bisa di checklist juga Windows 11-nya. Nah, oke, kita download yang pertama, audio kita download. Ini klik audio, lalu klik panah, klik yang ini Realtek High Definition, yang readme-nya nggak usah di download. Ini klik open link in new tab boleh, klik langsung juga boleh. Nah, ini downloadnya start download karena saya pakai IDM. Lalu ini di minimize, lalu kita BIOS-nya nggak perlu, Bluetooth-nya perlu, itu Intel biasanya. Klik yang ini, download, start download. Lalu kita download kamera, ini nggak di download nggak apa-apa sih. Nah, coba kita download aja. Lalu ini card reader-nya, kita download juga. Lalu Realtek Media Card Reader, kita nggak tahu dia pakai yang mana, kita download aja dua-duanya. Ini udah tadi, ini juga udah. Oke, yang ini kita minimize dulu, kita lanjut ke fingerprint, kalau yang ada fingerprint. Ini close, minimize, grafik ini paling penting. Kapasitasnya ditandain 103, jadi nanti kita install yang ini dulu. Nanti setelah download mungkin size-nya bisa 106 atau 107. Ini close. Cancel ya. Ini di download grafiknya. Jadi nanti pas siap install ulang kita install grafiknya dulu. TNF boleh di download yang bawah ya, karena ini readme, kita download yang bawah. Yang readme-nya nggak usah di download. Ini kita minimize. Motherboard ini biasa chipset. Ini firmware nggak perlu. Kita yang ini Intel Management harus chipsetnya. Download with IDM. Start download. Lalu yang ini juga. Nah, mouse ini diingat 29 ya. Jadi nanti setelah install driver grafik lebih enak kita install mouse-nya dulu yang 29 MB. Jadi biar enak operasiin laptopnya. LAN nggak perlu, biasa udah ada. WAN juga nggak perlu. Power management harus. Ini diklik. Lalu ini klik kanan, download with IDM. Lalu bawahnya ini download juga yang 64 bit. Setelah itu ini juga download Intel ini ya. Start download. Kita minimize, lanjut ke software and utility. Ini hotkey-nya kita download. Yang ini biarin aja, nggak perlu. Ini biarin aja. Oke, sekian aja yang di-download, yang lain nggak perlu di-download. Setelah selesai, nanti kita buat media instalasinya, kita sambil nunggu proses download Windows-nya. Nah, ini udah mau selesai. Drivernya nggak lama ya, karena size-nya nggak terlalu besar.
Oke, download drivernya udah siap. Kita bikin ke satu folder, buka di PC, di download. Jadi drivernya kita buat ke satu folder aja, kecuali Rufus sama kecuali Media Creation Tool. Nah, ini yang logo kayak gini nih drivernya. Kita klik Ctrl X atau Cut, buat folder baru, new folder. Lalu buat nama sesuai seri yang kita download, saya X250. Lalu enter dan kita paste di sini. Nah, jadinya rapi. Di sini drivernya. Jadi sebelum kita install ulang, ini kita backup dulu drivernya. Mungkin kita pindahin ke D atau ke eksternal. Oke, kita nunggu download Windows-nya dulu. Oke, udah selesai download Windows 11-nya. Kita klik open folder. Nah, di sini Windows 11-nya. Oke, kita langsung ke cara bikinnya. Kita colok flash disk dulu. Flash disk-nya tidak ada data karena harus di format. Nah, flash disk-nya minimal 8 GB. Kita buka Rufus yang kita download tadi. Program, kita buka Rufus-nya. Kita pakai Rufus, lalu klik yes. Nah, ini terserah mau yes apa no. Nah, ini flash disk kita 32 GB, kalau pakai 8 GB juga nggak apa-apa. Nanti data yang di flash disk ini boleh dihapus ya. Kalau ada data dipindahin dulu, karena nanti di format. Nah, ini kita klik select, kita pilih ISO yang kita download tadi. Nah, Windows 11 ini dia, di download ya. Tadi kita lokasinya di download, kita pilih download yang ini dia. Klik open. Nah, ini ingat ini GPT, ini UEFI non CSM. Oke, kita tinggal klik start. Yang lainnya biarin aja standar Windows installation, lalu klik start. Nah, ini boleh di unchecklist, boleh checklist juga, ikut aja. Klik OK. Nah, ini klik OK lagi karena warning datanya mau diformat. Klik OK. Oke, ini adalah proses pembuatan media instalasinya. Ditunggu sampai selesai. Kalau untuk Windows 10 caranya sama juga. Oke, proses pembuatan media instalasi Windows 11-nya udah siap. Kita klik close, lalu bisa di-eject flash disk-nya dan sudah bisa digunakan. Ini lagi in use, kita tunggu sesaat. Oke, flash disk-nya bisa dilepas dan digunakan. Oke, proses download-nya udah selesai. Kita klik finish. Tunggu sesaat. Oke, udah selesai kita buat media instalasi Windows 10-nya. Colokin flash disk-nya minimal 8 GB juga. Dan data di flash disk tidak ada atau boleh diformat. Kita buka aplikasi Rufus yang udah kita download. Nah, ini Rufus kita double klik, lalu klik yes. Nah, ini flash disk kita yang kita colok, yang E. Nah, ini E, lalu pilih select untuk pilih ISO-nya. Ini ISO Windows 10 yang barusan kita download. Kita pilih ini, klik open. Lalu ini ingat pilihnya GPT dengan MBR. Lalu ini yang sama UEFI. Lalu ini tinggal klik start. Klik OK. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai.
Cara buatnya sama aja kayak yang di Windows 11. Oke, proses pembuatan media instalasi Windows 10-nya udah siap. Kita klik close. Lalu ini kita close aja. Flash disknya sudah siap digunakan untuk install Windows 10. Kita eject dulu. Oke. Oke, kita lanjut ke install ulang. Kita restart dulu ThinkPad-nya. Masuk ke BIOS, kita setting BIOS dulu. Jadi semuanya kita pakai UEFI only, secure boot enable. Terus kalau yang pakai Windows 11, TPM 2.0-nya harus disetting ke Intel PTT. Nah, di sini kita masuk ke menu startup dulu. Kanan, 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 kanan. Nah, lalu di sini pilih UEFI only. Nah, enter UEFI only. Lalu yang bawah enter, ini pilih no. Lalu bootnya di enter. Nah, di sini susunannya udah benar. SSD keduanya yang kedua. Oke, setelah itu kita kembali dengan klik escape. Lalu di tab security, secure bootnya kita enable. Nah, klik escape. Lalu kita cek IO port access, semuanya enable. Kalau misalnya nggak kebaca, ini coba di enable dulu SSD-nya. Di sini virtualization enable boleh, nggak juga nggak apa-apa. Security chip. Nah, ini kalau kita install Windows 11, ini harus diganti ke Intel PTT biar gunain TPM 2.0 security chip. Lalu security chipnya kita pilih enable. Oke, kita F10. Yes. Kita colok flash disknya yang udah kita buat media instalasi, tekan F12 untuk boot menu berkali-kali. Oke, kita boot ke flash disknya yang ini ya. Klik enter. Tunggu sesaat. Klik install now. Lalu di sini kita checklist IO save. Lalu klik next. Nah, di sini kita klik custom. Nah, ini keluar partisi disk-disknya. Yang pertama di drive 0. Drive 0 ini SSD yang bawaan dari ThinkPad awalnya. Terus di bawah di sini ada drive 1. Ini SSD baru yang kita pasang. Oke, kita delete dulu drive yang ini. Kita lihat ya, kita tandain. Yang C sama D itu yang ini. Jadi yang ini jangan kita delete. Karena kalau masih ada datanya. Kalau nggak ada datanya nggak apa-apa, kita delete aja. Oke, anggap aja di C dan D ada datanya banyak, nggak muat untuk dipindahin ke D. Jadi ini dua-dua anggap ada data, jadi kita nggak hapus. Jadi yang ini kita hapus. Ini klik delete, klik OK. Lalu yang ini kita delete juga. Yang kita sisain hanya yang C dan D. Oke, dia setelah delete jadi unallocated space. Nah, yang ini yang C, yang ini yang D, 50 GB. Jadi kita kenal GB-nya aja kalau tidak ada namanya. Lalu partition 3, ini 500 MB kita delete aja. Klik OK. Nah, udah terdelete. Jadi unallocated space. Lalu kita mau install di SSD. Nah, SSD-nya kita delete dulu. Kita new drive. Biar dia GPT nanti muncul 3 partisi. Oke, yang SSD baru kan yang ini 238. Klik di SSD-nya, lalu klik new. Lalu klik apply, klik OK. Nah, kita scroll ke bawah. Scroll ke bawah, ini dia. Drive 1 ini kan SSD, ini SSD, ini SSD. Jadi kita install di yang ini, 238. Lalu kita klik next. Tunggu hingga proses instalasi selesai.
Ini klik restart now. Kalau nggak klik juga nggak apa-apa, otomatis restart sendiri dia. Oke, udah selesai. Ini kita cari Indonesia di bagian atas, klik ini, scroll ke atas. Nah, di sini kita pilih Indonesia, lalu klik yes. Lalu ini keyboard layoutnya default, kebanyakan laptop kalian pakai US, tapi ini laptop saya keyboardnya UK, jadi pakai United Kingdom. Kalau add-nya di sini berarti US. Jadi tergantung jenis keyboard kalian. Lalu ini skip. Ini klik I don't have internet. Lalu klik continue with limited setup. Nah, di sini masukin nama bebas, mau bikin nama apa. Ini saya bikin ThinkPad aja. Klik next. Lalu ini klik next lagi. Nah, ini klik accept. Oke, proses install ulangnya udah siap. Kita lanjut ke install drivernya. Ini klik kanan, personalize. Lalu klik them. Lalu scroll ke bawah. Klik desktop icon. Lalu klik komputer. Klik control panel di checklist. Lalu klik apply dan OK. Nah, oke, sebelumnya kita install driver dulu. Ini flash disknya udah boleh di eject. Kita install drivernya dulu yang udah kita download biar lebih gampang operasiin laptopnya. Dari touchpadnya ini lagi belum nyaman, jadi kita install drivernya dulu. Tadi drivernya kita copy di D, yang ini berarti D nya. Sekarang beda posisi, ini yang SSD baru udah di sini. Oke, ini ntar saya jelasin. Kita install driver grafik sama touchpadnya dulu. Kemarin saya ada tanda ini 106 untuk grafik, lalu touchpad yang 29 MB dan 106 MB. Klik yes. Ini pilih next, I accept di checklist, klik next lagi, install. Nah, ini di bawah klik, lalu klik yes. Nah, ini klik next, checklist I accept, lalu next lagi, install. Ini klik finish. Ini klik next. Lalu checklist I accept dan klik next lagi. Setelah install grafik dan touchpad, kita restart dulu biar nyaman ngoperasiin laptopnya. Nah, ini klik finish. Lalu klik next, klik yes, lalu klik next lagi. Nah, ini touchpadnya udah siap, klik finish. Ini restartnya pilih restart letter aja, kita tunggu grafiknya selesai baru sekalian di restart. Oke, klik next, lalu klik finish, restart. Tunggu sesaat. Oke, kita lanjut ke install yang lainnya. Kita hapus dua yang setelah kita install, 106 sama 29 MB. Ini dua ini yang udah kita install, kita hapus dulu, klik delete. Nah, kita lanjut install yang lainnya. Ini kita urut aja sampai ke bawah.
Nah, ini boleh install pelan-pelan satu persatu. Kalau diminta restart, restart later aja, jangan di restart. Tunggu semuanya siap, baru sekaligus di restart. Ini di checklist, I accept, baru next, next, install. Oke, kita lanjut yang kedua. Finish, kita lanjut yang kedua, ketiga, keempat. Nah, double klik terus ya, biar sekaligus jalan, biar cepat. Tapi kalau yang belum biasa ya satu persatu aja pelan-pelan. Nah, ini finish, next, I accept, next, install. Tinggal next sama install aja. Kalau ditanya untuk restart jangan dulu. Ini boleh lanjut lagi sampai sini ditandai ya, 121, 1106. Saya biasa nandainnya dari kapasitas sih. Ini klik yes. Ini finish, next. Ini yang di bawah nih, dibuka nih yang belum. Next dulu, biar dia sekalian jalan. Jadi lebih cepat selesainya. Ini pilih no, I will restart this computer later, klik finish. Nah, ini ada keluar di sini, lalu ini klik finish. Ini klik OK, ini klik finish. Ini tunggu lagi loading ya. Nah, bisa kita langsung lanjut nih. Yang di bawahnya nih, double klik. 3669. Klik yes. Oke, lanjut lagi bawahnya. 3301. Yes. Oke, kita lanjut ininya dulu, ntar baru lanjut lagi bawahnya. Install, ini juga next. Lalu ini next. Lalu ini finish. Ini finish, ini finish. Nah, kita cek yang ini udah selesai. Ini restartnya pilih restart later ya. Next, save, install. Nah, yang chipset ini kalau bisa jangan gabung sih, sendiri aja dulu. Oke, ini minta restart, kita restart later aja. Nah, ini klik finish, lalu kita lanjut lagi, lanjut lagi, lanjut lagi. Oke, sisa 2 terakhir yang belum ya. Yes, yes. Ini kita klik yes. Ini bluetoothnya, klik typical, lalu klik install. Ini klik finish. Ini ditunggu aja ya, tunggu siap 2 ini, kita baru lanjut 2 lagi yang terakhir ini. Oke, ini klik finish. Ini ditunggu, klik finish. Kita lanjut yang 2 terakhir. Ini next. Nah, Intel Management Engine kalau bisa jangan digabung, biarin jalan sendiri. Nah, udah selesai, klik finish. Kita lanjut lagi. Terus yang terakhir ini juga di double klik. Yes. Ini next, I accept, next, next, install. Terus yang ini juga next, I accept, klik next, next, next.
klik finish. Oke, ini juga udah oke, klik oke, lalu klik finish. Ini klik finish. Oke, udah selesai semua. Setelah selesai semua, kita restart laptopnya. Ini kita buka notification, clear all notification, lalu kita restart. Oke, setelah install driver, kita cek device manager apakah sudah lengkap semua. Di start, klik kanan, pilih device manager. Nah, ini semua drivernya sudah lengkap. Oke, kita lanjut ke copy data dan setting partisinya. Nah, ini partisi yang SSD baru kita install OS, lalu ini drive C yang SSD lama, dan ini drive D SSD lama. Di sini dia berubah jadi E dan D. Oke, kita buka disk management. Klik kanan di start. Pilih disk management. Nah, di sini SSD lama yang ini disk 0, dan ini SSD baru yang kita pasang dan kita install OS. Jadi kita harus ambil posisi disknya di sini. Jadi yang ini kita bagusnya kita hapus dulu jadi satu partition atau dua partisi, jadi terserah. Jadi jika di sini masih ada data di C SSD lamanya datanya penuh, nggak cukup untuk di backup ke D, dan di D juga ada data. Ya udah, yang C-nya kita datanya dipindahin ke SSD baru, mungkin di desktopnya terlebih dahulu. Jadi cara kita akses C ini di sini, di PC. Datanya kalau di dokumen, desktop, download, nah itu ada di sini. Yang ini kita buka, masuk ke user, nama user laptop lamanya, ThinkPad. Nah ini klik continue, prosesnya agak lama, kita tunggu proses untuk loadingnya. Nah ini file yang di SSD lama. Ini kita tinggal copy ke desktop dulu. Desktopnya, dokumen, download, picture, video. Nah ini bisa kita Ctrl C. Lalu di desktop kita buat folder baru. Nah, data C misalnya. Lalu kita paste ke sini. Setelah itu C-nya sudah bisa kita hapus. Oke, kita kembali ke disk management. Nah, ini udah bisa kita hapus. Di sini kita klik kanan, delete volume, lalu pilih yes. Nah, inilah posisi disk yang akan kita new drive. Jadi nanti ini semua kita hapus, kita jadiin ini new drive dulu. Karena ini supaya lokasinya di sini, ini lokasi basic data partition. Kalau kita nggak ambil lokasi ini, kita ambil lokasinya yang ini nggak kita hapus dulu. Kalau kita langsung ambil yang ini, itu nanti disknya berubah jadi dynamic disk. Jadi lebih bagus kita pakai basic data partition. Jadi kita ambil yang ini, kita new drive dulu, new simple volume, lalu klik next, lalu klik next lagi, klik next lagi. Kita buat namanya bebas, mungkin kita bisa masukkan namanya ThinkPad. Next, lalu finish. Nah ini kan sudah jadi drive D, dan ini E. Nah yang E ini kalau kita mau tetap di sini juga nggak apa-apa, kalau mau kita jadiin satu juga boleh. Nah yang ini kan yang hitam nih, unallocated space-nya yang kita delete pas install ulang. Ini kita extend ke sini aja. Klik kanan di E, pilih extend volume, lalu klik next, next, dan finish. Nah jadi sisa 2, ayo kita buka disk PC-nya. Nah ini sisa 2. Jadi kita ambil yang paling penting itu lokasi yang ini. Nah ini jika kita mau biarin 2 gini nggak apa-apa. Kalau mau kita jadiin satu juga boleh. Datanya yang di D ini kita pindahin dulu semuanya. Lalu kita klik Ctrl X atau Cut. Nah lalu kita paste ke D, ThinkPad. Kita paste ke sini, udah siap dan kosong, bisa kita hapus jadiin satu disk. Oke, udah siap pemindahan datanya. Kita boleh hapus ini dan pindah ke sini. Kita balik ke disk management. Nah ini kan udah kosong nih. Klik kanan, delete volume, lalu pilih yes. Nah di sini kita tinggal klik kanan, extend volume. Jadi satu.
Kalau nggak mau jadi satu, tinggal ulang string lagi, volumenya dibagi. Nah, kalau misalnya datanya nggak ada, semuanya mau jadiin kayak baru, tadi yang tersedia di sini semuanya di delete aja, lalu bikin new drive lagi kayak gini. Delete semuanya, 44 drive tadi kita hapus. Kalau andaikan tidak ada data, nah ini tinggal klik kanan. Setelah dihapus semuanya akan jadi begini, lalu klik kanan, new simple volume, next, 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 lalu bikin namanya ThinkPad misalnya atau data. Nah, itu udah selesai. Oke, sekian untuk setting partisinya. Coba kita tes speednya lagi. Setelah OS-nya di SSD baru, kita download Crystal di Smart. Kita tes speed SSD-nya. Ini klik yang hijau, Crystal di Smart. Tunggu sesaat proses downloading. Nah, ini downloadnya sudah berjalan. Oke, klik open folder, kita install dulu Crystal di Smart-nya. Double klik. Oke, klik open folder, kita install dulu Crystal di Smart-nya, double klik. Klik yes. Lalu ini checklist I accept. Lalu klik next, 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 lalu klik install. Oke, klik finish. Ini kita close semua aja. Oke, ini sudah run 1. Di sini kita jalanin 2 tab. Klik yes. Jadi langsung dijalankan antara disk SSD baru dan SSD lama. Oke, kita klik ini yang C, SSD baru. Ini kita pilih D, SSD lama. Oke, kita klik all, lalu ini juga klik all. Tunggu sesaat sampai prosesnya jalan, sampai prosesnya selesai. SSD baru brand OSCO, SSD lama brand Samsung. SSD lama datanya kosong, yang Samsung ini kosong, yang C ini sistem semua ada di sini. Itu disk baru OSCO yang ada isi OS-nya. Yang ini adalah disk baru 256 yang terisi OS. Lalu ini disk 0 adalah yang kosong, Samsung SSD lamanya kosong, tidak ada OS. Tuh. Read speednya imbang-imbang aja ya, lebih unggul Samsung sedikit. Seri Samsung MZ7LN128 lebih unggulnya sedikit beberapa poin. Ya mungkin kemungkinan karena OS-nya kan ada di sini. Lalu ini juga lagi proses jalan aplikasi record. Jadi SSD baru yang C ini kepakai untuk aplikasi lain yang lagi berjalan. Tapi untuk write-nya sepertinya SSD OSCO lebih unggul.
beda jauh antara 160 dengan 400 lebih. Jadi weight-nya lebih unggul di SSD baru. Ini SSD Samsung bawaan laptopnya yang lama ini saya cabut dari X270. Bawaan ThinkPad X270 punya SSD. Oke, ini hasil tesnya udah selesai, di compare sendiri perbedaannya. Oke, sekian dan thank you.